اللهم صل وسلم وبارك على يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرس طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استد بحتلك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر صلى الله عليه وسلم صلى الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فهزاروا اليوم نغرد واستضيء بجمال فقف الحسن تفرد عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله فلرب كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود
الجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله، أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد. يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq
wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin, kita sekarang bahasan tentang lokasi. Kita kalau boleh jangan buang air di situ. Pertama sekarang watah tasyajarul musmiro. Jangan buang air besar atau kecil di bawah pohon yang berbuah. Ya, berarti kalau nggak berbuah, karena kesian berbuah tahu-tahu jatuh plok. Pas dekatnya itu kan ngenes kita. Ya. Jadi kita ini di kitab ya, tahta syajaroh, tahta di bawah, syajaroh pohon musmiro berbuah. Berarti kalau di bawah pohon tidak ada buahnya, ya berarti tidak ada larangan. Ya. Yajtanibul baul, kita menghindari buang air kecil tahta syajaroh, di bawah pohon musmiro berbuah. Wal ghaid aula, buang air besar lebih lagi, artinya lebih tidak baik lagi. Iya. Wal hikmah fi dalik, apa hikmahnya kok ada larangan dalam hal ini? Hatta layatanajjalu samar, supaya buah tidak najis. Sekarang ada pohon berbuah, ada orang buang air di situ, akhirnya buahnya jatuh, ya kena buah kan najis, kesian sayang. Ya masalah bisa dicuci nggak bisa dicuci itu bahasan lain. Batu salia. Au ta'afuhal ampus, atau jiwa kita tidak menyukai. Mananya kita jujur sekarang. Ada pohon kita nih berbuah, terus ada orang buang air situ. Kalau ketahuan sih pasti kita nggak setuju. Ini biasanya nggak tahu ada di situ. Pasti jiwa kita ta'afuh, maknanya enggak menyenangi, enggak menyukai. Wal murad bil musmira allati min sya'niha antusmar, yang dimaksud dalam kitab ini musmira, jadi kita dilarang buang air di bawah pohon berbuah, yang mana pohon itu ya bukannya berbuah terus. Paham ya? Nah sekarang ada yang bilang enggak, anak mau buang air, kenapa lagi enggak berbuah? Oh tidak, ini pohon berbuah, cuman waktu itu belum. Ya jadi maksudnya jangan nyangka nanti kalau berbuah baru kagak boleh. Walaupun pohonnya tidak berbuah saat itu, tetap kita dilarang buang air di bawahnya. Nah, itu maknanya tadi. Wal murad bil allati, yaitu yang mana sya'niha, ini pohon kan orang tahu. Coba jamaah nih punya pohon depan rumah, kan ada yang kayaknya nggak pernah berbuah nih, ya kan? Ada juga oh ini biasa berbuah enggak, berbuah enggak. Antusmar. Qalahun Nawawi fi Syarhil Muhadzab, yang mengatakan Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab. Walihada takunul karoha fi gairi waqti samaro akhab. Cuman dengan ini kemakruhannya itu fi gairil musmir akhab, waktu lagi tidak buah lebih ringan. Paham? Sekarang ada pohon nih, ada waktu berbuah, ada waktu enggak. Semuanya kita makruh buang air di bawahnya. Cuman kalau lagi berbuah makruhnya keras. Kalau lagi kagak berbuah makruhnya ringan. Jelas kan? Maknanya pas lagi kagak berbuah.
ya tetap dilarang juga buang air situ. Cuman larangannya tidak sekeras kalau lagi sedang-sedangnya berbuah. Wa fitori, berikutnya lagi di jalanan. Wa yajtanibul baul fitori wal ghaid aula. Kita berusaha menghindari buang air kecil atau apalagi buang air besar di jalan yang orang jalani. Ya jalanan. Aula, ya buang air besar lebih lagi. Buang air kecil aja nggak boleh. Kalau aula itu lebih tidak dibenarkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Nabi, ittaqul la'anin, hindarilah lokasi laknat. Paham apa maknanya? Ini orang nih ngucap nih, itu biasanya di jalan. Coba nih, ada orang lagi jalan di jalan, terus ada kotoran, apalagi diinjak sama dia, pasti ngomong mampus ya. Itu mulutnya tuh udah kau siap aja nerima, udah sekeluarnya udah dilaknat. Ya kalau orang-orang dulu kan orang Arab ya mal'un, artinya orang yang ngelakuin ini dilaknat. Artinya jauh dari rahmatnya Allah. Moga-moga dia kagak dikasihanin sama Allah. Iyalah. Apalagi lagi mau ke acara tahu-tahu nginjak kan. Ya, itu makanya Nabi bilang hindari lokasi laknat. Ini. Jadi maknanya ini salah satu dalilnya kenapa kita dilarang buang air di jalanan. Karena di jalanan ini kan orang pada lewat, semua lewat. Syukur-syukur orang baik yang lewat. Keinjak ya alhamdulillah, musibah deh. Enggak sampai ngelaknat. Tapi kan nemu orang begini belum tentu. Nemu orang yang ini aja deh. Dilaknat 7 turunan. Astagfirullah. Jadi kita hindari. Nah ini sahab qalu wa malla anan ya Rasulullah. Apa itu artinya la'an, penyebab atau ya alasan untuk melaknat ya Rasulullah. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fudhillihima, yaitu orang yang takhalla, buang air di jalannya orang atau di naungannya orang. Ya termasuk kadang ada tuh tempat bernaung kayak bawah pohon tadi udah lewat, atau kalau kita ada halte ya itu. Jadi jangan buang air di halte, termasuk pipis tuh kan. Oh ya taruhlah orang nggak lihat, tapi kan pesing. Kagak beres nih, siapa nih orang mal'un. Ya kan, orang yang nyium. Jadi kalau bisa jangan dibuang air di situ. Jangan kan buang air kecil aja sudah kagak boleh, buang air besar lebih nggak boleh lagi. Pertama bau, karena orang kan kumpul di situ biasanya. Pasti orang kan namanya halte atau ada naungan-naungan, ya jangan. Ngeri ya, apalagi yang ngomong ini, biarin deh yang buang air sini biar masuk neraka sekalian deh. Akhirnya malaikat bilang amin, habis loh. Apa nggak bahaya tuh? Ngeri kan? Jadi makanya kita hindari deh, jangan sampai orang berucap. Dan ini tidak mustahil, keluar itu omongan. Ya, rawahu Muslim. Ya, di jalannya orang atau di naungannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala wasakab, ada lagi lobang. Jadi jangan buang air di lobang-lobang. Ya,
Mau lobang apa? Hasil lobang kita nggak tahu di situ. Karena lobang ini ada riwayat ma'wal jin, tempatnya jin, tempatnya ular, udah jelas. Kalau ular kan dohir masih kelihatan. Kalau jin kan nggak kelihatan. Tempatnya kala jengking. Takutnya pas buang air, pas kena ular kaget, tok langsung keluar kepalanya, habis loh. Modal lu hilang udah wabillahi taufik ya. Tanggal pernikahan batal. Gara-gara apa? Enggak, ini dia buang air di lubang. Tahu-tahu ada makhluk dari situ. Tuh bayangin, Su. Ya. Kita hindari jangan buang air di lubang. Mau buang air kecil, mau buang air besar apalagi. Menghindari. Ayyabula fistaqab, buang air kecil di lubang. Wa huwa stadar, ya, wa huwa mastadar. Ya lubang tahu, biasa bulat. Ya kebanyakan sih bulat. Ya. Itu namanya saqab, ya. Wa yu'abbaru anhu bil bahs li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi SAW naha ayyabula fil hijr li'annaha masakinul jin. Karena ada riwayat Nabi melarang orang buang air kecil di lubang-lubang, karena itu tempat tinggalnya jin. Wah, jin lebih bahaya lagi. Kalau ada orang buang air terus ini, bisa dia melakukan sesuatu yang ini. Katanya ada riwayat sahabat Sa'ad ibnu Ubadah, ini pemimpin kabilah Aus di Madinah. Ya beliau sebenarnya ya wajar lah. Apakah dia belum dengar dari Nabi? Dia pas buang air kecil di lubang. Ternyata tempatnya jin, dipanah sama jin, meninggal ya, dipanah sama jin, meninggal. Sampai jinnya itu mengeluarkan syair, ya. Inna qatalna Sayyidal Khazrat Sa'ad ibnu Ubadah, faramaina bisiham falam nu'ti fuada. Kita telah memanah penghulu pemimpin kabilah Khazrat Sa'ad ibnu Ubadah. Kita panah, dia punya jantung tidak meleset. Bayangin, ya. Nah ini sahabat, kita tidak boleh kita nyalain kan. Ya ini mungkin beliau belum dengar hadis ini dari Nabi. Ya namanya juga orang kok di mana-mana. Apalagi rata-rata kan semua boleh dibilang sahabat tadinya kan kafir, nggak tahu apa-apa kan. Terus mereka masuk Islam, menjadi pemimpin dan juga penghulu dan juga penyebar Islam. Tapi yang jelas Sa'ad ibnu Ubadah ini mati karena beliau buang air di lubang, terus dia dipanah oleh jin. Nah ini Nabi mengatakan, ya jangan, ya melarang untuk buang air kecil di lubang, karena itu tempat masakin, itu tempat tinggalnya jin. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa qala al-Hakim, berkata Imam Hakim sahih, ini hadisnya sahih ala syarti syaikhain, mengikuti syarat dua syekh Bukhari Muslim. Qala, ya beliau mengatakan wadil, naungan ini apa aja, biasa orang bernaung di situ, bisa pohon, ya naungan, ya di mana aja ada naungan, kita jangan buang air daerah situ, karena itu biasa tempatnya orang duduk bernaung, apalagi daerah gurun kayak di Mekah, Madinah. Itu kalau ada naungan sedikit pasti ada orang situ. Soalnya kita nggak bisa berdiri di matahari, panas luar biasa, ya. Jadi apa saja yang kira-kira namanya naungan hindari. Adil, ya tanibul baul wal ghaid aula. Jadi kita hindari buang air kecil, apalagi buang air besar lebih lagi.
fi dhillin nas, di naungannya orang-orang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam ittaqullain, seperti hadis tadi yang sudah lewat. Hindarilah daerah orang melaknat. Salas ya. Baraz fil mawarid wa qari'atut tariq wal dil. Ya, jadi apa namanya? Baraz fil mawarid maknanya naungan dan juga di jalanan. Qari'at tariq di tengah jalan, wadil dan juga naungan. Rawahu Abu Dawud, ya, hadis riwayat Abu Dawud. Wal mawarid kila al mawadi alladzi yuraddu ilaihin nas, yaridu alaihin nas. Nah, ini ada bahasa mawarid, yaitu tempat yang biasa banyak orang mampir. Ya, apa aja? Ya, jamaah bisa lihat. Kan ada tempat jarang orang mampir di situ. Oh, berarti ya udahlah kita buang air di situ. Ada juga tempat-tempat, coba lihat. Di kampung kan bisa kita tahu. Kayak yang di sini orang suka duduk-duduk di sini. Di sini orang suka ini, suka ini. Daerah-daerah itu jangan kita buang air di situ. Soalnya kalau ada orang buang air di situ, tahu-tahu yang biasa ke situ nginjek, ya, atau nyium atau apa, kan bisa dilaknat loh. Keluar dari mulutnya doa-doa nyelakain orang. Ya, banyak doa-doa. Apalagi sekarang orang lagi duduk tahu-tahu biarin deh, biar kena corona sekalian udah tuh, biar pada mati atu-atu. Orang kalau marah tuh macam mulutnya itu susah ditahan, ya, apalagi kagak ngaji, habis deh. Ngaji aja kemana-mana suaranya. Ya, kalau ada ilmu masih ada yang ngendaliin, tahu, masih mengendalikan. Ya, wakilah turukul ma, ada yang bilang saluran air termasuk. Wa qari'at tariq a'la, jadi jalanan. Qari'ah maknanya yang biasa dilewati orang, yang tinggi. Wakilah sodru, ini bahasa. Wakilah ma baraza, yang tampak, yang kelihatan. Nah, udah gitu aja. Jadi berarti kita kalau seandainya di jalan, namanya juga di jalan ya, kita mungkin gak menemukan toilet apa, ya kita buang air yang nggak ada tuh biasa tempat orang jarang lewat situ, nggak lewat, ya kan, ketutup gitu apa. Ya udahlah, berarti orang jarang, nggak ada yang lewat di sini nih. Ya iya. Karena ini kitab kan zaman dulu, ini kitab belum ada kayak kita nih, ada toilet apa gitu, ada jalan-jalan, ada ini nggak ada. Jadi sesuai dengan keadaannya. Bahwa madius syams bisita, ini juga lokasi matahari waktu musim dingin. Karena kalau musim dingin orang biasa kumpul di matahari. Tuh. Iya kan? Beda. Kalau lagi musim dingin, kamu jangan buang air di daerah yang kena matahari. Karena orang nyari matahari. Ya kan, dingin, menggigil. Jadi dia sengaja duduk-duduk di daerah matahari. Nah, makanya jangan buang air di matahari kalau lagi musim dingin. Ya. Fisita wa kamawadi idil fisayf, begitu juga daerah naungan di musim panas. Kalau lagi panas kan orang nyari naungan. Kalau musim dingin orang nyari matahari. Jadi dilihat, kalau musim dingin kita jangan buang air di daerah yang ada matahari di situ. Kalau musim panas kita jangan di daerah yang ada naungan. Ya, wayah rumul baul alal kober, haram buang air kecil di kuburan. Kama yahrumul julus, sebagaimana haram juga ngedudukin kuburan, duduk-duduk di kuburan. Ya, jadi nggak dibolehin. Kama yahrumul baul fil masjid, sebagaimana haram juga buang air kecil di masjid.
Wa in kana fi ina ala roji, walaupun di mangkok. Maaf nih, ada orang masuk masjid bawa mangkok, dia pipis di situ di tengah-tengah masjid, haram juga hukumnya, walaupun tidak kececeran gitu loh, paham? Karena dia tidak menghormati masjid, jadi nggak boleh. Walaupun fi ina, ina itu artinya ini mangkok apa aja, tempat apa tuh yang biasa kaleng atau apa ya, walau fil ina, walaupun di ina. Wa in kana fi ina ala roji, al mubta ini yang dipatuakan dengannya. Wa yukrahul baul qaima, dimakruhkan kencing berdiri, illa li udzur, kecuali ada udzur. Udzur itu sakit. Ada orang kesian nggak bisa duduk, paham? Dia nggak bisa duduk, ya mungkin pinggangnya sakit kah, pahanya sakit. Itu kalau dia buang air kecil berdiri tidak makruh karena dia ada udzur. Nah, kalau yang sehat-sehat nih ingat ya, jangan buang air kecil berdiri. Qaima li udri. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah melakukan sekali li udri karena ada udzur. Qala wala yatakallam. Sampai sini kita juga nanti insyaallah dibahas jangan ngobrol kalau buang air. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.